Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia kita semua bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di channel Kapia TV. Semoga dengan pertemuan kali ini kita semua mendapatkan barokah dan tambah-tambah kemanfaatan, tambah-tambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan ke tema yang selanjutnya, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dengan bersolawat, insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatul udma dari Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulil azizil dhamin al-harisi bil mu'minina raufir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala sairin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daimain tujibu bihima da'watina bisur'atin amin wa salli wa sallim kadhalika ala rasulil karim dil quwwati inda dil arsil makin al mutai sammal amin Jibril wa ala sairi ru'usail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Semoga bersolawat kita semua teruslah menjadi manusia yang pecinta Rasulullah. Semoga kita semua nanti di yaumul jazaa mendapatkan syafaatul udma dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, jangan disepelekan 5 hal yang akan membuat rizki kita disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang akan menyulitkan rizki itu adalah perkataan yang selalu berbohong. Ucapan yang selalu berbohong. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-kidbu yunkisu rizqa. Bohong itu akan mengurangi rizki. Akan mempersulit datangnya rizki. Oleh karena itu jangan pernah dan jangan sampai kita semua membiasakan membohong. Mau siapapun itu, masyarakat, para ulama, mau para ustadz, mau para pejabat, siapapun yang suka berbohong, maka ucapan yang bohong itu akan mengurangi rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menyulitkan rizki kepada orang-orang yang selalu lalai melaksanakan ibadah sholat. Kenapa sebabnya? Karena sholat itu adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Harus kita lakukan setiap waktu. Yang dimana waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam sehari semalam ada 5 waktu. Dalam waktu setiap sholat di dalam 1 hari itu jelas Allah sudah menentukan dalam 5 waktu. Tetapi sulitnya sungguh luar biasa. Kenapa sebabnya? Dalam Al-Quran jelas, wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sesungguhnya sholat itu sangatlah berat untuk dilaksanakannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa sebabnya? Karena pahalanya berat, pahalanya besar, pahalanya banyak. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita semua, aqimus sholah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, keluarkan zakat, berikanlah zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Allah langsung memerintah kepada kita semua.
Kenapa sebabnya? Karena dalam sholat itu banyak hal menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman. Dalam kedisiplinan, dalam perilaku, dalam kesopanan, tata cara kehidupan, tata cara untuk menjelang kematian. Dalam sholat sudah ada. Hanyalah kita belum sadar. Ketika manusia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka yang menjadi kunci ibadah itu adalah sholat. As-sholatu ummul ibadah. Sholat itu adalah pokok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sulit mengerjakan sholat, naudzubillahi min dalik, Allah akan sulitkan untuk mendapatkan rezekinya. Yang ketiga, orang-orang yang akan disulitkan rezekinya oleh Allah itu orang yang malas bangun pagi. Biasanya itu kan kalau sholat subuh, naudzubillahi min dalik, kalau sholat subuh itu sulit untuk bangun karena enak untuk tidur. Makanya Allah sudah berikan janji dalam sebuah riwayat. Dalam sebuah riwayat, setiap bangun pagi, setiap berjamaah subuh, setiap melaksanakan subuh, Allah memerintah malaikat untuk menjadikan saksi kepada orang-orang yang selalu beribadah di masjid dan berzikir dan bersolat bersama-sama, juga tidak lupa membacakan istighfar, membacakan tasbih, dan juga terus-menerus dengan lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang akan disulitkan rezekinya adalah orang-orang yang malas. Makanya doa dari Rasulullah SAW ada sebuah doa yang harus kita yang harus kita baca. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udhu bika minal golabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Memohon kepada Allah supaya kita semua tidak diberikan kesulitan, tidak diberikan kesusahan, dan tidak diberikan rasa malas. Karena malas itu akan menjadikan pencegah, akan menjadikan rizki kita akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas, apalagi yang sudah punya istri, apalagi yang sudah punya anak. Marilah kita bekerja, marilah kita berusaha, marilah kita mencari nafkah, mencari rizki kemanapun dan bagaimanapun caranya, yang penting halal. Yang penting halal. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, "Faida qudiyatis sholatu pangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Kalau seandainya sudah selesai melaksanakan sholat, melaksanakan beribadah, melaksanakan berdoa, pangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi. Carilah, padahal Allah adalah rizkun minallah. Jangan sampai kita semua malas untuk mencari rizki. Anak harus dikasih makan, istri harus dikasih makan, kita punya perut harus dikasih makan. Kalau seandainya tongeret mah nggak apa-apa. Tapi kan kita manusia yang harus makan. Makanya para suami-suami yang suka tidur, mohon maaf ya, marilah kita bekerja. Apapun pekerjaannya, yang penting halal, yang penting barokah. Tidak dilihat dari hitungan uangnya, tapi kita lihat dari bagaimana pekerjaannya, dari bagaimana kita berusahanya. Insya Allah dengan kita berusaha, walaupun hanya sebagai tukang kuli atau tukang serabutan, bukan pengusaha besar, bukan sebagai pejabat, tapi insya Allah dengan kita berusaha dengan lillahi ta'ala, akan menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudaraku, kita menjaga dari hal-hal yang akan menyulitkan rizki, dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari kemudahan rizki,
kita semua berdoa kepada Allah, semoga rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka antarzuqona rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi ta'abin wala nasobin wala masyakotin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah padaku, berikanlah kepada kami semua rizki yang thayyiban, yang baik, dan rizki yang halal, dan rizki yang dimudahkan tanpa kesukaran, tanpa kesulitan, tanpa merasa lelah, tanpa merasa sulit. Ya Allah, berikanlah rizki dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat saudara-saudaraku. Teruslah dukung channel Kapia TV. Kita semua insya Allah akan mendapatkan berkah. Kita semua insya Allah akan mendapatkan saling mengintrospeksi diri, saling memberikan peringatan bahwa hidup ini tidak cukup dengan kemampuan yang ada, dengan ilmu yang ada. Kita butuh apa? Kita butuh wejangan-wejangan, kita butuh tausiah-tausiah dari orang lain. Insya Allah ilmu yang saya punya hanyalah sedikit, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun sedikit, hanyalah minta kepada Allah manfaat dan barokah untuk saya pribadi, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang selalu senang mendengarkan tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.